Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Afwan, NIM 105421 102419. Dari kelompok 3, saya akan membahas modul 2, yaitu sesak nafas, yang dimana skenario-nya seorang perempuan berusia 42 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan nafas yang dirasakan sejak melahirkan 1 bulan yang lalu. Sesak nafas dirasakan walaupun istirahat dan memberat disertai kaki bengkak. Riwayat hipertensi saat hamil, riwayat melahirkan anak kelima 1 bulan yang lalu, pemeriksaan fisik dapatkan JVP meningkat, hepatomegali dan hepatojugular reflux positif. Yang dimana di sini kata sulit dari skenario kami ada hipertensi, yang dimana hipertensi adalah meningkatnya tekanan sistolik melebihi 140 mmHg dan atau distoliknya melebihi 90 mmHg berdasarkan rata 2 atau 3 kali kunjungan yang cermat sewaktu duduk dalam 1 atau 2 kali kunjungan. Kemudian di sini juga ada JVP, yang dimana JVP adalah singkatan dari tekanan vena jugularis atau jugular venous pressure, adalah gambaran tekanan pada atrium dextra dan tekanan distolik pada ventricle dextra. Pulsasi pada vena jugularis dapat menyatakan abnormalitas konduksi dan fungsi katup tricuspidalis. Kemudian di sini ada juga hepatomegali. Hepatomegali merupakan pembesaran hati dan hepatojugular reflux adalah tanda fisik yang dapat diandalkan tetapi diabaikan yang muncul lebih awal dari perjalanan gagal jantung kongestif daripada tanda dan gejala konvensional dan sering dihubungkan dengan gagal jantung sebelah kiri. Sini ada aspek sentral. Yang pertama ada anatomi, yaitu di sini ada jantung, yang dimana jantung terletak pada rongga dada atau toraks, cenderung terletak di sebelah kiri, di sisi kiri. Kemudian jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Kemudian ada 4 ruang di dalam jantung tersebut, yaitu ada atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra maupun ventricle sinistra. Kemudian yang kedua ada hepar. Di sini hepar atau hati adalah organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga abdomen. Kemudian hepar terbagi menjadi 4 lobus, yakni lobus dextra, lobus caudatus, lobus sinistra, dan lobus caudatus. Kemudian di sini ada fisiologi siklus jantung, yang dimana siklus jantung terdiri dari periode sistol atau kontraksi dan pengosongan dan periode diastol atau relaksasi dan pengisian yang bergantian. Kontraksi disebabkan oleh penyebaran eksitasi ke seluruh jantung, sementara relaksasi mengikuti repolarisasi otot jantung. Kemudian di sini ada fisiologi hepar. Yang pertama metabolisme karbohidrat. Fungsi hati metabolisme karbohidrat adalah menyimpan glikogen dalam jumlah besar, mengkonversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, glukogenesis, dan membentuk banyak senyawa kimia yang penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Kemudian di sini ada juga metabolisme lemak, di mana fungsi hati dalam metabolisme protein adalah dalam metabolisme lemak antara lain mengoksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain, membentuk sebagian besar kolesterol, fosfolipid, dan lipoprotein, membentuk lemak dari protein dan karbohidrat. Kemudian di sini juga ada metabolisme protein, yang dimana fungsi hati dalam metabolisme protein adalah deaminasi asam amino, pembentukan ureum untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh, pembentukan protein plasma, dan interkovensi beragam asam amino dan membentuk senyawa lain dari asam amino. Kemudian di sini ada fungsi hepar, di mana tempat penyimpanan vitamin, menyimpan besi dalam bentuk ferritin, membentuk zat-zat digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah banyak, dan mengekskresikan obat-obat, hormon, dan zat lainnya. Kemudian di sini ada histologi dari skenario, yaitu di mana ada lapisan jantung endokardium yang mencakup endotel dan jaringan ikat subendotel. Penyokongnya lapisan mioelastis, tengah sel otot polos dan jaringan ikat. Di lapisan jaringan ikat lebih dalam dengan berbagai ketebalan yang disebut lapisan subendokardial. Kemudian di sini ada informasi lainnya, yaitu perempuan 42 tahun, sesak nafas sejak melahirkan 1 bulan yang lalu, ada kaki bengkak, kemudian riwayat hipertensi saat hamil, kemudian riwayat melahirkan anak kelima. Kemudian di sini juga ada JVP meningkat, hepatomegali, dan
hepatojugular reflux. Kemudian ada informasi tambahannya, yaitu di sini ada foto radiologi apex yang tertanam karena pembesaran jantung di ventrikel kiri, yang biasa dihubungkan dengan riwayat hipertensi saat kehamilan. Kemudian hipertensi merupakan salah satu efek yang menyebabkan pembesaran ventrikel dengan penebalan karena kerja ekstra pada ventrikel saat memompa. Kemudian terlihat adanya hepatomegali, redistribusi vaskular paro, alveolar dan interstitial edema, dan adanya efusi pleura, vena azygos pada pembesaran kafah yang terlihat pada thorax ini. Kemudian hubungan informasi aspek sentral, aspek nafas yang dimana menurut dokter spesialis anak, Dr. Irfan Aureadharma, sesak nafas adalah di mana kondisi susah bernapas yang biasanya terjadi ketika kita melakukan aktivitas fisik dan bisa terjadi pada orang dewasa, anak-anak, bayi sekalipun. Sesak nafas juga suatu gejala dari beberapa penyakit yang dapat bersifat kronis. Kemudian etiologinya, yang pertama ada kelainan pulmonari, kelainan kardiak, ketiga kelainan kardiopulmoner, dan yang keempat kelainan non kardiopulmoner. Di sini sebab akibat hubungan sesak nafas dengan skenario yang dimana hipertensi terjadi karena adanya peningkatan afterload yang dimana disebabkan oleh disfungsi sistolik, LVH, dan meningkatnya kebutuhan oksigen miokard. Hipertensi saat hamil karena adanya peningkatan afterload, kemudian penurunan curah jantung yang menyebabkan kompensasi sistem saraf androgenik ras, hormon diuretik, kemudian terjadi hipertrofi ventrikel dan remodeling, kemudian disfungsi sistolik, dan terjadi edema perifer dan kongesti paru, sehingga dapat menyebabkan sesak nafas dan kaki bengkak. Kemudian di sini ada faktor resiko. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, hipertensi riwayat keluarga, diabetes mellitus, konsumsi alkohol, dan obesitas. Langkah diagnosisnya yang pertama kita anamnesis terlebih dahulu, sesak nafas saat aktivitas dari pasien, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat apakah ada edema pada paru, kemudian peningkatan difri, hepatomegali, dan edema pada tungkai. Kemudian pemeriksaan penunjang. Di sini kita biasa lakukan fototoraks. Yang kedua elektrokardiografi 12 lead. Yang ketiga ekokardiografi. Yang keempat tes darah. Yang kelima radionukleid, dan yang keenam radiografi. Kemudian hipotesis. Yang di sini kita mengambil 3, yaitu ada gagal jantung kronik, kardiomiopati, dan pulmonal. Di mana diagnosis sementara kita itu ya gagal jantung. Yang perbedaannya di sini pada kardiomiopati dan pulmonal itu tidak ada hipertensi, tidak ada juga hepatojugular reflux atau negatif. Kemudian pada pemeriksaan fototoraksnya di sini kardiomiopati tidak ada pembesaran hepar, tidak adanya efusi pada pleura, dan tidak ada distribusi vaskular paru. Begitu juga dengan pulmonal. Tata laksananya secara non farmakologi ada restriksi garam, kedua manajemen gangguan bernapas saat tidur, yang ketiga program rehabilitasi jantung, yang keempat latihan fisik. Kemudian di sini ada farmakologi, kita lihat contohnya captopril 6,25 3 kali atau 3 kali dalam sehari. Dosis targetnya itu 50 sampai 100 atau 3 kali dalam sehari. Kemudian di sini ada edukasi yang diberikan secara non farmakologi. Yang pertama modifikasi diet dan pembatasan cairan, kemudian 2 pemantauan berat badan, yang ketiga identifikasi tanda dan gejala perburukan gagal jantung, dan secara farmakologi yang pertama diberikan jadwal pemberian obat, yang kedua pengenalan gejala efek samping dari obat tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.